kami mesti izin suami kalau pergi keluar rumah? Ya, kalau sampai tak izin suami, maka na'udzubillah, nusyus, menjadi perempuan yang terlaknat. Izin keluar rumah, jangan sampai pakai celana training, jangan sampai pakai celana jin. Banyak anak SMP, anak SMA diganggu jin gara-gara celana jin itu dipakai. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Pak Ustaz, ini patung gajah dari keramik mahal, saya sayang betul. Boleh dengan syarat tidak utuh. Buang kakinya, buang kepalanya, buang tinggalkan belalainya. Setelah niat ihram di miqat, langsung menuju Makkah melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Di perjalanan pulang ke hotel timbul keraguan. Sebelum tawaf ke kamar mandi ragu kena najis kain ihram. Berhubung semakin besar keraguan, tawaf sa'i tahallul jam 2 pagi, ibadah tersebut diulang lagi. Tahallul yang dilakukan pada saat pertama, apakah wajib bayar dam? Bayar dam, karena sudah tahallul memotong rambut. Membayar damnya di mana? Lantai 3 Hotel Hilton. Ini lift naik ke atas Hotel Hilton, bayar. Kalau bisa bahasa Arab, bayar dam. Dam. Kalau tak bisa, jangan bayar sembarangan tempat. Hotel Hilton ada di situ tulisan The Gift Pilgrimage, membayar untuk. Makanya hati-hati. Rukun umrah itu ada 5. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Makna tartib berurutan. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Itu namanya umrah sungsang. Apa hukum talqin bagi orang sedang menghadapi sakratul maut? Karena ada sebagian pemahaman tak boleh ditalqinkan ketika seorang menghadapi sakratul maut, karena ditakutkan akan berhenti separuh. Contohnya sampai la ilaha, mati dia. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang sakratul maut di antara kamu, la ilaha illallah. Ku pesankan kepada anak-anakku sekalian, seandainya kau tengok nanti aku mau mati sakratul maut, maka kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Kami belum menikah Pak Ustaz, kami belum punya anak Pak Ustaz. Bagi yang belum punya anak, sampaikan ke istrimu. Dulu saya waktu awal pertama nikah gitu, nanti kalau kau nampak aku mau mati, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang bang, nanti, sekarang pula nanti, udah agak-agak nampak mau mati lagi. Jangan baru demam panas, la ilaha illallah lagi, sehat lagi nih. Orang minta jus pokap dia kasih la ilaha illallah. Ini hadis Nabi sunnah. Jangan khawatir berhenti di tengah jalan, karena yang penting niatnya sudah sampai. Ucapan yang paling ringan la ilaha illallah, karena bibir tak perlu bergerak. Coba ucapkan la ilaha illallah, bibir tak bergerak. Bibir bergerak mengucapkan somat, baru bergerak. Kalau la ilaha illallah tak bergerak, cukup lidah saja di dalam. Jangan khawatir berhenti di tengah jalan, karena pasti. Tapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah husnul khatimah kalau banyak berzikir. Makanya tadi malam di Kampung Durian, Ustaz Somad dari maghrib ke isya Ustaz di sini, kata Pak Datuk. Kenapa gitu Datuk? Kami mau berzikir, baca Yasin. Saya dengar zikir, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka orang yang kuat banyak zikir la ilallah, pergi hantu setan jembalang tanah, suster ngesot, Dracula lagi blorong, maka insya Allah matinya nanti mudah husnul khatimah. Allahumma qim lana bi husnil khatimah wa la taqim alaina bi su'il khatimah. Apa hukum bayi non muslim meninggal dunia? Kalau ada bayi non muslim meninggal dunia, masuk surga. Kenapa begitu? Karena bayi kecil itu sudah Islam sebelum masuk ke dalam rahim perut ibunya. Loh, dia Islamnya di mana? Dulu di alam arwah, sebelum masuk ke dalam perut emaknya, dia sudah Islam. Dikumpulkan Allah semua roh, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada sumsum. Semuanya ditanya Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum?
bukankah aku ini Tuhan kamu? Semuanya waktu itu menjawab, bala syahidna, ya engkau adalah Tuhan kami. Maka kita sudah bersaksi sebelum masuk ke dalam perut ibu kita. Setelah itu kita pun proses dalam kandungan 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk air sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. Kemudian datang malaikat membawa roh yang sudah ready Islam tadi masuk ke dalam perut. Kebetulan saya masuk ke dalam perut mak saya orang Melayu, saya pun jadi orang Melayu. Kebetulan bapak masuk ke dalam perut orang Batak, lahir menjadi orang Batak. Ada kita sesudina, oh dong masudin. Kebetulan masuk dalam perut orang Jawa, bapaknya pun bertanya, pripun kabari api us perang dina orang teko kene. Kebetulan masuk dalam perut orang Minangkabau, wah kabar gini di mati enggak di padang Payakumbuh, oh balanci-lancian dari rumahnya di rumah awak. Kebetulan masuk ke dalam perut orang barat Eropa, lahir ke dunia, bapaknya tak menjawab dengan azan, tapi disambutnya, wow, amazing. Itu bukan pilihan kita, itu Allah yang menyuruh malaikat, hai malaikat, kau bawa dia ke perut orang Melayu, kau bawa dia ke perut orang Indonesia, kau bawa dia ke perut orang Afrika, kau bawa dia ke perut orang Cina. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Hei Cina, tak boleh. Hei Batak, tak boleh. Hei Jawa, tak boleh. Kenapa? Karena itu bukan kemauan dia. Malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi apa? Arab, Batak, Cina. Nah, maka kalau anak ini meninggal waktu kecil, maka dia belum ada akal balik, maka dia masuk surga. Tapi kalau dia sudah berakal, afala ta'qilun? Kenapa kau tak berpikir? Masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, non muslim, tapi kemudian dia mencari, akhirnya dia dapat hidayah, masuk Islam, jadi ustadz di Jakarta. Itulah namanya Ustadz Nababan. Itulah ustadz yang namanya bisa dibaca dari kiri, bisa dari kanan, Nababan. Masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, non muslim, menjadi pendeta, doktor, menjadi rektor sekolah teologi, mencari, masuk Islam. Itulah dia Ustadz Yahya Walone. Masuk ke dalam perut orang Cina dari Sumatera Selatan, Palembang, tapi akhirnya dia mencari, berdebat selama 9 jam, akhirnya dapat hidayah, masuk Islam. Itulah dia jadi Ustadz Felix Xiao Haya Cintai. Mudah-mudahan anak-anak kita akidahnya kuat karena dia tinggal di Aceh Tamiang, amin. Masyarakatnya agamis religius, amin. Dan banyak pula pondok pesantren tahfiz Quran. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Kenapa? Karena tidak diberikan sekolah agama yang baik. Bengkak biji mata ibu itu gara-gara melepas anak. Saya dengan Ustaz Fadil Rahmi 4 tahun di Mesir tak pernah pulang. Dari Aceh ke Mesir, dari Riau ke Mesir, berapa negara itu? Panjang. Ini ada ibu-ibu mau nangis. Anak ibu sekolah di mana? Di Banda Aceh. La ilaha illallah. Kami 4 tahun tak jumpa orang tua kami. Sampai-sampai terlintas di pikiran kami, jangan-jangan anak angkat kami. Setelah pulang baru saya tanya mak saya, mak, aku ini anak angkat apa anak kandung? Anak kandung lah. Kenapa mak kirim aku jauh betul sampai ke Mesir? Supaya kau jadi orang, kalau kau letak di celah ketiak jadi hantu. Maka aku kirim kau jauh-jauh. Wah, akhirnya balik, nanti jadi orang. Kau tidak, menjadi hanggau udah sekarang. Semoga Tuan Guru Ustaz Abdul Somad selalu berada di bawah naungan pemeliharaan keridhaan Allah, amin. Kita semua dijadikan penghuni surga bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW, amin. Maaf nih Ustaz, nama aneh XXX, tak boleh saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Bagaimana hukum, ketentuan serta batasan dalam problematika yang tidak termaktub dalam kutub turas tapi banyak kita jumpai di lapangan? Misal, menyentuh mushaf bagi yang berhadas haram hukumnya. Namun apabila mushafnya di dalam gadget, bagaimana? Di dalam Quran, di dalam ini ada namanya Quran digital. Quran digital itu tak bisa disentuh karena dia di dalam. Maka memegang HP ini boleh, tak salah. Tapi berhalangan baca Quran tak boleh. Bawa HP ya boleh. Bagaimana kalau Quran digital yang ada di dalam ini kita bawa ke WC? Boleh. Bawa masuk ke WC? Boleh. Karena Qurannya di dalam. Dengan syarat jangan keluar suaranya, jangan nampak gambarnya. Ada orang bertahan mengatakan, kalau ada Quran di dalam, walaupun tak bersuara, walaupun tak bergambar, tak boleh dibawa masuk WC. Oh, kalau begitu besok kau mau masuk WC, otak kau tinggalkan di luar. Ini di dalam ini kan ada Quran.
Walaupun tak 30 juz, insya Allah juz 30 ada dalam. Yang penting bawa saja, tapi jangan berbunyi. Jangan pas masuk WC Bismillahirrahmanirrahim, itu baru tak boleh.